Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog Dairina. Alhamdulillah sahabat, kita sudah berada di bulan Zulhijjah yang termasuk ke dalam bulan-bulan haram. Tak terasa satu pekan jamaah haji akan melaksanakan ibadah wukuf di Arafah. Haji adalah salah satu rukun Islam yang kelima. Namun, tahukah sahabat bagaimana asal-usul ibadah haji? Sejarah ibadah haji. Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi istitoah syarat mampu secara fisik dan finansial. Sejarah mencatat bahwa ibadah haji telah dilakukan sejak masa Nabi Adam alaihi salam. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Nabi Adam berjalan kaki dari daratan India menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Sesampainya di Baitullah, malaikat Jibril menyambutnya dan mengabarkan bahwa para malaikat telah melakukan tawaf di tempat tersebut selama ribuan tahun. Namun perintah haji turun pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, tepatnya ketika Ka'bah selesai dibangun. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menyelesaikan amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun Ka'bah, turunlah perintah untuk menyeru manusia melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 27, yang artinya berbunyi, "Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh." Imam At-Tabari meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa setelah mendapat perintah itu, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai Tuhanku, suaraku tidak mampu memanggil hingga jauh. Serulah, aku yang akan menyampaikan," jawab Allah. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, maksudnya adalah umumkanlah wahai Ibrahim kepada manusia untuk menyeru mereka agar berhaji menuju Baitullah yang kami perintahkan kepadamu untuk membangunnya. Dan disebutkan dalam suatu riwayat bahwasanya beliau berkata, "Ya Robku, bagaimana caraku menyampaikannya kepada manusia sedangkan suaraku tidak sampai kepada mereka?" Maka dikatakanlah kepadanya, "Umumkanlah dan kami akan menyampaikannya." Kemudian beliau berdiri di tempat berdirinya. Disebutkan dalam suatu riwayat bahwa beliau berdiri di atas batu. Disebutkan juga dalam suatu riwayat beliau berdiri di atas bukit Syafa. Disebutkan juga dalam suatu riwayat lain beliau berdiri di gunung Abu Kubais. Kemudian beliau berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya Rob kalian telah membuat suatu rumah, maka berhajilah." Disebutkan dalam suatu riwayat bahwasanya gunung-gunung merendah sehingga suaranya sampai ke seluruh penduduk bumi dan didengar oleh semua yang ada di dalam rahim dan tulang rusuk. Dan semuanya menjawab panggilannya, baik bebatuan, tanah-tanah lengket, pepohonan dan siapa saja yang Allah telah catat dia akan berhaji sampai hari kiamat, dan mereka berkata, "Labaik Allahumma labaik." Benar saja, ketika Nabi Ibrahim menyeru, semua makhluk yang ada di bumi dan langit mendengar seruannya. Dan seruan Nabi Ibrahim ini yang sampai kepada kita dan umat di akhir zaman. Lalu bagaimana asal-usul tata cara ibadah haji sampai kepada kita? Kisah ini diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Beliau bersabda, Jibril menemui Nabi Ibrahim alaihi salam pada hari Tarwiyah atau 8 Zulhijjah, lalu pergi bersamanya ke Mina. Di sana mereka melaksanakan sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya di akhir malam dan subuh. Kemudian Jibril membawa Nabi Ibrahim alaihi salam ke Arafah dan menurunkannya di bawah pohon arak, tempat yang sering digunakan orang-orang beristirahat. Di sana Jibril menjamak sholat zuhur dan asar, kemudian wukuf hingga tiba waktu maghrib yang paling awal. Setelah itu mereka meninggalkan Arafah menuju Masy'aril Haram dan menjamak sholat maghrib dan isya. Selanjutnya mereka diam sampai tiba waktu fajar yang paling awal dan segera sholat fajar.
Kemudian mereka diam lagi hingga waktu fajar yang paling akhir. Lalu mereka bertolak ke Mina dan melempar jumroh. Selanjutnya menyembelih hewan kurban dan terakhir melakukan tawaf ifadah di Baitullah. Hadis riwayat At-Tabari. Lalu kapan umat Islam melaksanakan perintah ibadah haji pertama kalinya? Pada tahun ke-9 Hijriah, umat Islam menjadi yang pertama kali menjalankan ibadah haji. Pada waktu itu mereka dipimpin oleh Abu Bakar Asy-Siddiq, sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Ibadah haji mereka dilaksanakan setelah berhasil menguasai kota Mekah. Nabi Muhammad SAW baru mampu melaksanakan ibadah haji secara penuh pada tahun ke-10 Hijriah, yang kemudian dikenal sebagai Haji Wada atau Haji Perpisahan. Ini karena setelah menjalankan ibadah haji tersebut, beliau wafat meninggalkan keluarga, sahabat, dan umatnya yang dicintai. Pada pelaksanaan haji ini, Rasulullah SAW telah mengerjakannya dengan manasik atau tata cara pelaksanaan ibadah haji yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Pelajarilah dariku tata cara haji kalian. Bisa jadi aku tidak berjumpa lagi dengan kalian setelah tahun ini." Hadis riwayat Bukhari. Dalam perjalanan menuju ke Mekah, tidak sedikit kaum muslimin yang bergabung. Total jamaah haji yang mengikuti Haji Wada mencapai 114.000 orang. Pada saat itu, kaum muslimin berangkat menuju Dzulhulaifah yang merupakan mikot penduduk Madinah. Dzulhulaifah kini lebih populer dengan nama Abyar Ali atau Bir Ali yang berjarak sekitar 10 km dari Masjid Nabawi. Pada pesan khutbah terakhir Rasulullah SAW, diriwayatkan Jarir radhiyallahu anha, sungguh Nabi Muhammad SAW bersabda padanya pada Haji Wada, "Simaklah dengan baik, wahai orang-orang." Lalu beliau bersabda, "Jangan kalian kembali kepada kekufuran setelah aku wafat, saling bunuh dan memerangi satu sama lain." Hadis riwayat Bukhari. Bersamaan dengan itu diturunkannya surat Al-Maidah ayat ketiga. "Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agama kamu, yakni telah kuturunkan semua yang kamu butuhkan dari prinsip-prinsip petunjuk agama yang berkaitan dengan halal dan haram, dan telah kucukupkan kepada kamu nikmatku sehingga kamu tidak butuh lagi kepada petunjuk agama selainnya, dan telah kuridhoi Islam itu, yakni penyerahan diri sepenuhnya kepadaku, menjadi agama bagi kamu." Selanjutnya, ibadah haji yang dilakukan Nabi Muhammad SAW inilah yang menjadi panduan bagi pelaksanaan ibadah haji kaum muslimin di seluruh dunia sampai sekarang. Sesungguhnya, mempelajari hukum-hukum tentang ibadah haji adalah bagian dari pelaksanaan haji itu sendiri, bahkan syarat sah dan sempurnanya. Maka sungguh-sungguhlah untuk mempelajarinya dengan benar dari para ulama yang terpercaya agar bisa menunaikan haji sesuai syariat. Bagi sahabat yang sedang menunggu antrian keberangkatan haji, jangan lupa membekali diri dengan ilmu-ilmu tentang hajinya ya. Sebaik-baik bekal haji adalah takwa. Surat Al-Baqarah ayat 197. Semoga vlog ini membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.